Ini adalah seranganmu yang terbaik. Lemah tak berdaya. Aku benar-benar terlalu menganggapmu tinggi. Jangan panik, aku akan datang. Belum cukup. Tambah lagi dengan kami. Tiga jagoan dari keluarga Jiang bersatu. Kau pasti akan mati. Aku sudah hidup puluhan tahun. Ini masih pertama kali melihat para ahli peringkat digital bertindak bersama. Anak ini juga bisa dibilang mati dengan layak. Hahaha, inilah akibatnya karena menantang keluarga Liu kami. Apa kamu sudah cukup bertarung? Sekarang giliran saya. Siapa sebenarnya kamu? Sampai sekarang masih bisa bertanya pertanyaan bodoh seperti itu? Kalian bilang identitas bisa dipalsukan. Perintah Tianmen bisa dipalsukan. Tapi kekuatan yang ada di depan kalian bisa dipalsukan juga. Aku menjamin kalian akan terkenal di Tianbao. Aku menjamin kalian memiliki kekuatan bela diri. Saat kalian menyebut diri sebagai penyelamat dunia, kalian hanyalah segerombolan bodoh yang tak punya mata. Kalian percaya beberapa omong kosong, lalu berani sembarangan menentukan hidup dan mati seseorang? Dapatkan ketujuh anak ini. Saya pasti bisa melihatmu tertawa karena dikhianati. Saya, Jiang Xiaoliu, menjunjung tinggi prinsip surga. Berburu tanpa batasan waktu. Tidak mengkhianati prinsip surga dan tidak mengkhianati dirimu. Para menteri, segera datang. Sumpah seorang penipu. Kenapa terdengar begitu menyakitkan? Kau berhasil lolos dari kejaran sang ratu, tapi masih berani mengadakan pernikahan di Jiangcheng. Jiang Shangliu, kau benar-benar sombong. Jika kalian bertiga datang untuk menghadiri, silakan duduk di samping. Kami memang datang untuk menghadiri. Juga membuatmu mengantar kehormatan. Kau membuatku kehilangan keluarga dan semua yang ada. Kau membuatku kehilangan semua koneksi keluarga Jiang. Kau membuatku menghancurkan warisan keluarga Yan. Setiap hal ini satu persatu. Hari ini kau harus membayar. Kalian bertiga bisa berada di atas. Semua karena aku. Dan bisa jatuh sampai saat ini. Semuanya karena kalian sendiri. Merusak perjanjian secara diam-diam. Melanggar kesepakatan. Tentu saja aku harus mengikuti kehendak langit. Mengambil kembali yang memang bukan milikmu. Seperti kata pepatah, yang berbudi akan memilikinya. Yang tak berbudi akan menghukum dirinya sendiri. Apa yang salah dengan kami? Kami tidak hanya membantah. Penipu berpura-pura seperti Anda. Kami melakukan ini demi kesejahteraan orang-orang di dunia. Ini adalah untuk menjaga martabat jalan Tuhan. Apa hakmu untuk menghukumku? Jangan menganggap dirimu begitu altruistik. Sederhananya, kamu juga hanya untuk kepentingan pribadi. Seorang bajingan yang berani menyamar sebagai penegak hukum. Tidak berhak memerintahkan kami untuk melanggar hukum. Zhang Xiangliu, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Menyerahlah. Dan ikut kami untuk meminta maaf di hadapan para penegak hukum. Jelaskan tentang perjanjian pernikahanmu di Daokou. Dan perusakan pedang roh dari 4 penjuru. Selama kita masih bisa menyelesaikan perjanjian pernikahan dengan para penegak hukum. Selama kita masih bisa menaklukkan dunia. Aku akan membiarkanmu hidup. Aku sudah bilang, akulah yang menegakkan hukum. Hari ini datang ke Jianghai. Untuk mengadakan pernikahan. Dan menutup tempat ini. Kau keras kepala. Prajurit San Jianghui. Tidak disangka kamu dari 3 keluarga berani bersekongkol dengan Sakura. Ini adalah pengkhianat. Tidak, kami adalah aliansi 3 sungai. Untuk menyingkirkan penipu seperti kamu. Melawan hukum alam, penjahat. Jiang Xiangliu. Karena telah menghancurkan kekuatan dan jaringan kami di 3 sungai. Jadi kamu bisa selamat tanpa cedera. San Jiang telah terbang selama 50 tahun. Hari ini adalah hari kematianku. Aku akan menanyakanmu untuk terakhir kalinya, menyerah. Atau mati. Ini adalah upaya terakhir kalian. Baiklah, aku juga akan memberi kalian kesempatan. Panggil pendukung kalian. Gunakan semua cara yang kalian miliki. Aku Jiang Xiangliu hari ini menunggu di sini. Kenapa tidak ada? Mei Teng Xionging. Hanya mengirim beberapa ikan busuk untuk membantu kalian. Dia di mana? Apa yang kamu bicarakan? Kalian bertiga berkolusi dengan Sakura. Negara San akan bersatu untuk terbang tinggi. Menyangka diri sendiri adalah jalan Tuhan. Sebenarnya hanya untuk mengkhianati keluarga Rong. Demi keuntungan pribadi. Kalian semua memikirkan hal-hal ini. Benarkah kalian pikir tidak ada yang tahu? Jenderal Liu Bin. Ye Sisi. Hari ini kalian mengira datang untuk menagih utang kepada saya. Sebenarnya saya datang untuk menuntut pertanggungjawaban kalian. Jiang, Hai, Yan, Jia, Yan, Si, Zhong, Yo, Zhao, Jia, Zhao, Ruo, Han. Ingin menyebut Ding, Jia, Ding, Jing, Shu bersalah atas pengkhianatan negara. Apakah kalian mengakui? Hanya pemenang yang berhak mengadili.
Di atas perintah 57 dari Hei Hui Sanjiang. Dia dari golongan ini. Di mana? Negara Sakura yang kecil V. Siapa yang melanggar negara naga akan mati. Arus sungai astronomi. Kau malah bersekutu dengan astronomi. Dikatakan dengan cara lain. Astronomi yang tunduk padaku. Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang astronom. Bagaimana mungkin dia tunduk kepada seorang penipu? Ini pasti aktor yang kamu cari. Aku bisa membuktikan mereka bukan penipu. Prajurit 36 pelindung langit, bintang sayap surga, menghormati orang. Zhuang Zijing, 36 pelindung. Belum dipanggil. Tidak boleh memanggil tanpa izin. Kau tidak hanya merekrut penjaga dari Jianghai untuk menahan peluru. Aku mendengar kabar bahwa ketua mengalami masalah. Lalu juga melamar di Jianghai. Aku datang khusus untuk mengucapkan selamat. Dan memberikan hadiah selamat. Aku akan segera kembali ke Zhongzhou untuk bertugas. Itu niat baik. Sudahlah. Ini adalah oleh-oleh khusus yang aku kumpulkan dari Zhongzhou. Meskipun tidak berharga. Namun, ini semua. Pemimpin aliansi, San Niang. San Niang. Kamu tidak adil, tidak mengakui lawanmu. Kamu bukan tandingannya. Kehidupan ini akan berakhir. Kau berani menjual poin di masa lalu. Pemimpin, sebenarnya aku juga penasaran. Penipu yang dibicarakan Nona yang ternyata adalah pemimpin Tianmen. Polen Mandala. Rasanya enak. Apakah sensasi dari pedang Xuantian nyaman? Meskipun kau pemimpin Tianmen, aku tetap akan menyerangmu dengan 2 serangan ini. Kekuatanmu juga harus ditarik. Aku kira kamu hanyalah semut di lapisan bawah. Yang menipu di mana-mana. Tak kusangka kamu adalah pemimpin astronomi. Sekarang bagaimana? Saat ini kamu masih seperti alam semesta di atas papan. Yang bisa dipotong sesuka hati. Lepaskan aku, lepaskan. Baik. Kau memerintah Ningning yang terluka parah. Ningning hampir saja dibantai olehmu, kan? Inilah yang kau sebut serbuk bunga mandala. Kau yang memberikannya. Ini yang kau sebut pedang baja hitam. Adakah ini besi tua yang tak berguna? Song Ziju, aku sekarang akhirnya mengerti. Mengapa kamu harus bekerja sama dengan Yan Sisi? Kalian semua sama-sama percaya diri buta. Sama bodohnya. Tadi aku berpura-pura lemah. Hanya ingin menjebak orang di belakang kalian. Tak disangka terlalu sombong. Hingga ingin menyerang wanitaku. Mengirim anak ke sana. Kamu sangat tidak sabar. Apakah ini mencari kematian? Ini. Apakah ini kekuatan pemimpin gerbang surga? Sebuah tatapan saja sudah membuat pengawal terluka parah. Sekarang, apakah kalian mengaku bersalah? Tuan, kami tidak pernah berpikir untuk mengkhianati negara. Kami hanya ingin menyelesaikan perjanjian pertunangan. Ini tidak ada yang bisa menduganya. Bagaimana mungkin orang-orang ini menyamar sebagai roda Tianlong? Ini bukan penyamaran. Tapi ini adalah penyamaran. Tuan, pasti ada alasan bagi Anda untuk melakukan ini. Tetapi, Tuan, kami juga tidak tahu dan tidak takut. Tolong, Tuan, berilah kami kesempatan untuk hidup. Baiklah, saya akan memberi kalian 1 kesempatan. Karena kalian baru saja bersedia memberi saya kesempatan. Saya seharusnya bersyukur. Kalau begitu, kalian bertiga bisa berangkat bersama. Burung elang hitam. Beberapa bidak ini terlalu lemah. Ini sudah begini. Apa kamu masih tidak berani keluar sendiri? Pemimpin Tianwen benar-benar memiliki kebijaksanaan dan kemampuan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Elang hitam kuning, sial. Lihat sudut kiri bawah untuk lanjutan cerita yang menarik. Meskipun Sisi telah mengusir penipu ini hari ini. Tapi jika dia benar-benar datang untuk menculik orang. Selama dia bisa menjadi undeng Tian Baoku. Aku Yan Sisi tidak akan lagi mencintainya. Sisi. Jika saat itu petugas perlindungan tanaman benar-benar datang untuk melamar. Kamu bisa membantuku menyelesaikan tugas penting ini. Maka keluargamu pasti akan berada di bawah perlindunganku. Menuju keabadian. Keluargaku pasti akan berusaha sekuat tenaga membantumu menyelesaikan pernikahan dengan petugas perlindungan tanaman. Melayani kamu, muridku, turun gunung untuk menjemput. Sebenarnya ingin membantuku menghilangkan rasa hati. Tapi kau tidak memperhitungkan.
Jika hati manusia di dunia ini jahat, orang yang berhati serigala dan berparuh anjing memang begitu. Orang yang bernilai telah tiba di sungai dan laut. Perintahkan kepada semua orang di sungai dan laut untuk mempersiapkan pesta suci. Mengundang semua orang di sungai dan laut serta 4 tunangan saya. Mulai hari ini, saya akan mengakhiri semua kebencian dan dendam yang ada di hati saya. Memusnahkan iblis dalam hati. Membuka daftar dan menjadi dewa. Seratus tahun telah berlalu. Membuka kembali daftar langit. Sekali lagi terjadi perombakan besar kekuatan. Hanya saja tidak tahu daftar langit ini. Tahun ini berapa keluarga yang bisa masuk daftar? Siapapun yang berhasil masuk daftar langit. Keluarga yang pasti memiliki tempat di sini. Nona yang juga bisa saja berkata demikian. Berdasarkan contoh di masa lalu, pemegang pedang ini harus memilih seseorang dari setiap keluarga sebagai istri. Nona yang sangat cantik, cerdas dan berbudi luhur. Sepertinya tahun ini, istri pemegang pedang mungkin sudah ditentukan. Bukan mungkin. Pasti. Komponen yang tertancap di batu itu bernama Baihu. 100 tahun yang lalu, pemegang daftar sebelumnya menetapkan pertunangan dengan komponen ini. Berjanji bahwa 100 tahun kemudian, pemegang daftar sekarang akan memberi persembahan dengan mencapai puncak daftar langit. Menikahi putri keluarga Yan. Dan hari ini saya akan memasukkan komponen ini di sini. Adalah untuk memberitahu pemilik saat ini bahwa keluarga yang tidak pernah melupakan budi baik tahun lalu. Juga untuk mengumumkan kepada dunia, saya Yan Sisi akan segera menikah dengan orang yang berwenang. Jika memang demikian, maka saya, kepala 4 keluarga di Provinsi Selatan. Mulai sekarang, kalian harus menghormati Nona besar Yan. Hahaha, selama kalian mengikuti semua perjamuan, kalian bisa menikmati kejayaan dari Tiandao. Mencapai kesuksesan dengan mudah. Tapi menurutku, kalian tidak akan mencapainya. Kamu lagi, apa yang kamu lakukan di sini? Kota Kaifeng. Pendewaan. Seorang pembohong berani menyewa kamar. Mendengus. Sungguh konyol. Kakakmu yang berkata bahwa dia tidak pernah melupakan kebaikannya. Namun dia pernah menunggu seorang pencuri laki-laki menjadi pelacur. Bukankah itu lebih konyol lagi? Beraninya seorang pembohong berani menghinaku. Yanjing? Seharusnya saya membiarkanmu mati di Yanjing pagi ini. Tapi sekarang dia juga tidak bisa pergi. Klasik Suci Fengshen diselenggarakan oleh Tianmen. Tempat ini dipenuhi pahlawan. Para tokoh berkumpul. Bagi kami, tempat ini adalah saksi mata kita. Tempat suci pembukaan daftar Dewa Surgawi. Namun bagimu, tempat ini tak ubahnya seperti sarang naga dan buah harimau. Gunung pisau dan lautan api. Aku menyuruhmu pergi. Adalah untuk menyelamatkan hidupmu. Belum juga berlutut. Dan berterima kasih. Anak keluarga Zhuang yang tak berarti. Berani-beraninya bicara menyelamatkan nyawaku. Tempat berkumpulnya ular dan tikus. Berani-beraninya disebut sarang naga dan lubang harimau. Kalian selalu bicara tipu daya. Mengatai aku seperti semut kecil. Bahkan nama asliku saja kalian tidak tahu. Berani-beraninya menilai aku rendah dan hina. Jangan-jangan keluargamu Zhuang sama seperti keluarga Yan, semuanya. Orang bodoh yang hanya terlihat bagus di luar. Kalau aku pergi, tidak ada yang bisa membuka papan langit ini. Kalian benar-benar tidak akan pernah bisa menebus kesalahan, bahkan jika mati berkali-kali. Apa maksudmu? Hari ini aku juga datang untuk membuka kunjungan. Hahaha. Apakah aku salah dengar? Apa hakmu untuk membuka peringkat? Apakah berdasarkan buku dewasa yang kamu curi? Atau berdasarkan aura kemiskinan yang tak bisa kamu sembunyikan ini? Tahun Dewa Kuda. Surga mengambil. Penegak hukum. Apalagi surga sendiri yang langsung menyetarakan. Kamu berpura-pura menjadi cimang. Selain mendatangkan bencana yang membahayakan nyawamu sendiri. Hanya akan sia-sia saja. Hahaha. Baiklah, kita sudah melihat leluconnya. Cepat pergi sekarang. Awalnya aku ingin memberi kalian kesempatan lagi untuk menebus dosa. Tak kusangka yang kudapat hanyalah penghinaan yang tiada akhir. Jiang Xiangyo. Aku tahu kamu punya niat buruk padaku. Aku juga tahu kamu melakukan segala cara untuk menikahiku. Tapi tolong buka matamu lebar-lebar. Lihat jelas perbedaan di antara kita. Di depan orang-orang sepertiku. Kamu hanya pantas berlutut dan menjadi anjing. Perbedaan. Jika tanpa izinku,